Perkenalkan, nama saya Gregory Zivan, bisa dipanggil Ivan. Saya dari program studi D3 Akuntansi SV Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, nama saya Mahendra Tiwa Mukti Arsya, bisa dipanggil Tio. Saya dari program D3 Akuntansi SV UGM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Royani, bisa dipanggil Irsyad. Saya dari D3 Akuntansi UGM SV 2017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis Fauzan, bisa dipanggil Muklis. Saya dari D3 Akuntansi SV Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem akuntansi investasi. Apa sih sistem akuntansi investasi itu? Investasi itu adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, investasi itu dikategorisasikan berdasarkan dua, yaitu ada investasi jangka pendek dan ada investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek itu adalah aset yang dapat diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai 12 bulan. Investasi jangka pendek itu ada investasi dalam saham, investasi dalam deposito, investasi dalam SUN, investasi dalam SBI, investasi dalam SPN, investasi jangka pendek BLUD, dan investasi jangka pendek lainnya. Selanjutnya adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan aset yang dapat diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang itu ada dua. Pertama, investasi jangka panjang non-permanen. Non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau nantinya akan diperjualkan kembali. Investasi jangka panjang non permanen ada investasi kepada BUMN, BUMS, dan BUMD. Terus ada investasi dalam obligasi dan lain-lainnya. Selanjutnya ada investasi jangka panjang permanen. Investasi jangka panjang permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi jangka panjang permanen ada salah satunya investasi modal, penyertaan modal kepada BUMN, penyertaan modal kepada BUMS, penyertaan modal kepada BUMD, dan lain-lainnya. Pihak-pihak terkait sistem akuntansi investasi ada dua, yaitu pejabat penatausahaan keuangan PPKD dan PPKD. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan terkait sistem akuntansi investasi adalah sebagai berikut. Selanjutnya kami akan membahas tentang penerapan sistem akuntansi investasi jangka pendek. Lebih jelasnya akan dijelaskan di ilustrasi sebagai berikut. Untuk perolehan investasi, pada tanggal 1 April 2015, pemerintah Kota Samawaria menempatkan dananya sebesar 100 juta pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Pembangunan Daerah dengan tingkat bunga 24% per tahun. Jurnal LO dan neracanya adalah sebagai berikut. Pada akun debit ada investasi jangka pendek strip deposito sebesar 100 juta dan di kredit ada kas di kas daerah sebesar 100 juta. Untuk selanjutnya ada hasil investasi. Tiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei, pemerintah Kota Samawaria akan menerima bunga deposito dari Bank Pembangunan Daerah. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS. Untuk jurnal LO dan neraca, pada akun debit, kas di kas daerah sebesar 2 juta dan di bagian kredit pendapatan bunga deposito strip LO sebesar 2 juta. Untuk selanjutnya jurnal LRA, pada debit ada perubahan sal sebesar 2 juta dan di kredit ada pendapatan bunga deposito strip LRA sebesar 2 juta. Untuk selanjutnya yaitu pelepasan investasi. Pada tanggal 1 Oktober 2015, pemerintah Kota Samawaria mencairkan seluruh depositonya pada Bank Pembangunan Daerah. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS. Untuk jurnal LO dan neraca ada dua, yaitu pada saat pencairan
diisi kas di kas daerah pada investasi jangka pendek strip deposito sebesar 100 juta. Selanjutnya ada pencatatan bunga yaitu kas di kas daerah pada pendapatan bunga deposito LO sebesar 2 juta. Selanjutnya untuk jurnal LRA yaitu perubahan sal pada pendapatan bunga deposito LRA sebesar 2 juta. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang investasi jangka panjang dengan menggunakan metode biaya. Apa sih metode biaya dan bagaimana sih penerapannya? Nah, sebelum kita masuk tentang penerapan metode biaya ini, saya akan terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang pengertian dari metode biaya ini. Dalam metode biaya ini, keuntungan atau kerugian yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang diberikan oleh perusahaan itu saja. Nah, ketika perusahaan investasi itu mengumumkan dividen yang akan dibagikan, PPKD dapat mengetahui jumlah yang akan diterima dalam periode berjalan itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke ilustrasi berikut ini. Untuk yang pertama tentang perolehan investasi. Dengan mengacu pada Perda Investasi pada tanggal 2 Februari 2015, pemerintah Kota Samawaria melakukan penyertaan modal kepada PT Masuk Angin sebesar 300 juta rupiah dengan dokumen pencairan berupa SP2D LS. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, pemerintah Kota Samawaria memiliki kepemilikan sebesar 10% pada PT Masuk Angin. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Untuk jurnal LO dan neracanya, debit investasi jangka panjang permanen penyertaan modal kepada badan usaha milik swasta sebesar 300 juta rupiah pada kas di kas daerah 300 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya, untuk debit pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada perusahaan swasta 300 juta rupiah pada perubahan sal 300 juta rupiah. Selanjutnya hasil investasi. Pada tanggal 5 Juni 2015, PT Masuk Angin mengumumkan perolehan laba tahun 2015 sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 9 Juni 2015. Jurnal LO dan neraca untuk pencatatan pengumuman laba, debit piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 2 juta, kredit pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta LO 2 juta. Nominal 2 juta didapat dari 100 juta dikali 20% dan kepemilikan pemerintah daerah pada PT Masuk Angin sebesar 10% sehingga didapat nilai 2 juta rupiah. Untuk selanjutnya, jurnal LO dan neraca pembagian dividen. Untuk metode biaya, pemerintah daerah diperkenankan untuk mengetahui pembagian dividen dan nominal yang harus dimiliki atau yang akan dimiliki oleh perusahaan yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Jurnal LO dan neraca untuk pembagian dividennya, debit kas di kas daerah 2 juta, kredit piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 2 juta. Untuk selanjutnya, jurnal LRA pembagian dividen. Debit perubahan sal 2 juta pada pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta LRA sebesar 2 juta. Selanjutnya, yang ketiga, pelepasan investasi. Pada tanggal 5 Oktober 2021, pemerintah Kota Samawaria memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di PT Masuk Angin yang senilai 370 juta rupiah. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri 64 tahun 2013. Untuk jurnal LO dan neraca, debit kas di kas daerah sebesar 370 juta rupiah, kredit investasi jangka panjang permanen penyertaan modal kepada badan usaha milik swasta 300 juta, surplus pelepasan investasi jangka panjang LO 70 juta. Untuk jurnal LRA-nya, debit perubahan sal sebesar 300 juta rupiah pada penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan daerah pada perusahaan milik swasta sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas investasi jangka panjang metode ekuitas. Dalam metode ekuitas,
Keuntungan perusahaan akan mempengaruhi hasil investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Agar lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Pada tanggal 17 Maret 2015, pemerintah Kota Samawa melakukan penanaman modal pada BUMD Samawa senilai 500 juta. Pencatatan jurnal LO dan neracanya adalah investasi jangka panjang permanen penyertaan modal BUMD pada kas di kas daerah senilai 500 juta. Kemudian pencatatan di jurnal LRA-nya adalah pengeluaran pembiayaan penyertaan modal BUMD pada perubahan SAL senilai 500 juta. Pada tanggal 28 April 2015, BUMD Samawa mengumumkan perolehan laba sebesar 200 juta. Selain itu diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 7 Mei 2015. Pencatatan di jurnal LO dan neraca saat pengumuman laba adalah investasi jangka panjang permanen penyertaan modal BUMD pada pendapatan bagian laba atas penyertaan modal BUMD LO senilai 200 juta. Lalu piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD pada investasi jangka panjang permanen penyertaan modal BUMD senilai 40 juta. 40 juta ini berasal dari 200 juta dikali 20% dikali 100%. Lalu pencatatan jurnal LO dan neraca saat pembagian dividen adalah kas di kas daerah pada piutang bagian laba atas penyertaan modal BUMD senilai 40 juta. Kemudian pencatatan di jurnal LRA-nya adalah perubahan SAL pada pendapatan bagian laba atas penyertaan modal BUMD LRA senilai 40 juta. Nilai 40 juta ini berasal dari 200 juta dikali 20% dikali 100%. Pada tanggal 3 Juli 2018, pemerintah Kota Samawa memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikan saham di BUMD Samawa. Harga penjualan seluruh saham senilai 700 juta. Pencatatan di jurnal LO dan neraca adalah kas di kas daerah senilai 700 juta di debit, investasi jangka panjang permanen penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah senilai 660 juta di kredit, dan surplus pelepasan investasi jangka panjang LO 40 juta di kredit. Kemudian jurnal LRA-nya adalah perubahan SAL 500 juta di debit, penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan daerah pada BUMD senilai 500 juta di kredit. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi jangka panjang dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, pada metode ini digunakan ketika telah diterima pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non permanen, misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir. Untuk ilustrasinya akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk perolehan investasi pada tanggal 1 Juli 2015, pemerintah Kota Samawaria melakukan pembentukan dana bergulir senilai 250 juta rupiah. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Untuk jurnal LO dan neraca, investasi jangka panjang non permanen dana bergulir pada kas di kas daerah sebesar 250 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya, pengeluaran pembiayaan pembentukan dana bergulir pada perubahan SAL 250 juta rupiah. Untuk hasil investasi pada tanggal 1 Oktober 2015 diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir sebesar 3 juta rupiah. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Untuk jurnal LO dan neracanya, kas di kas daerah pada pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar 3 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya, perubahan SAL pada pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebesar 3 juta rupiah. Untuk selanjutnya, pelepasan investasi. Pada tanggal 30 Desember 2019, pemerintah Kota Samawaria menarik semua dana bergulir tersebut. Pada tanggal tersebut,
dana bergulir yang dapat ditarik sebesar 270 juta rupiah. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Untuk jurnal LO dan neracanya, untuk didebet kas di kas daerah sebesar 270 juta rupiah dan dikredit investasi jangka panjang non permanen 250 juta rupiah, surplus pelepasan investasi jangka panjang 20 juta rupiah. Untuk jurnal LRA-nya, perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pencairan dana bergulir sebesar 250 juta rupiah. Sekian video dari kami. Terima kasih.